Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan fokus pada fokus penanganan. Sesungguhnya konvensi hak anak ini ditujukan kepada siapa sebetulnya? Ayahanda dan bunda, konvensi hak anak ini akan terimplementasi secara menyeluruh apabila 4 unsur yang ada di masyarakat ini yang berhubungan dengan anak secara langsung ini benar-benar mengambil peran yang jelas. Siapa saja mereka ini? Adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan tokoh budaya. Ayahanda dan bunda, seorang anak itu laksana seseorang yang berdiri di ujung jurang yang tubirnya sangat dalam, kaki sebelahnya itu sudah di jurang, tinggal kaki sebelahnya yang satu juga sudah di atas batu kerikil. Ini tinggal akan menunggu momen tertentu anak ini akan jatuh. Begitulah penggambaran situasi kritis yang dihadapi oleh seorang anak. Siapa yang dapat menyelamatkan anak itu sendiri? Tiada lain adalah kedua orang tuanya. Untuk itu, seluruh kepala negara di penjelasan preambul konvensi anak itu meyakini bahwa orang tua sebagai pendidik pertama dan utama itu mampu mengemban tanggung jawab. Nah, tanggung jawab yang paling utama ini adalah sebagai pendidik. Ayahanda dan bunda, prasyarat menjadi seorang pendidik, orang tua minimal harus memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait dengan perkembangan anak. Lalu otomatis orang tua juga harus memiliki keterampilan yang benar-benar bagaimana dia mampu menyampaikan, bagaimana mampu mengkomunikasikan, bagaimana dia mampu menyentuh, bagaimana dia mampu mendampingi, membimbing anaknya. Lalu yang paling penting adalah orang tua harus memiliki sikap. Yang utama adalah bagaimana orang tua tidak bersikap diskriminasi. Selalu memperhatikan kepentingan terbaik anak. Lalu anak itu selalu dihargai, dihormati. Karena anak itu sendiri memiliki harkat dan martabat. Untuk itu dia harus selalu diberi makanan dan minuman yang halal dan thayyib, pakaian yang berkualitas, dan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana orang tua memiliki sikap bahwa setiap detik, setiap menit, setiap anak itu hanya selalu terakses kepada informasi-informasi yang positif. Tetapi yang paling penting ini adalah sikap orang tua sejak dari awal selalu mendengarkan pandangan anak dengan menekankan, nak, tolong pikirkan apa pendapatmu. Ini yang menjadi sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang ayah dan seorang ibu. Untuk itu, sejak diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar pendidikan nasional, pemerintah telah membagi 6 aspek perkembangan yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua, terutama anak-anak yang berusia 0 sampai 4 tahun itu 50% kecerdasannya itu berkembang. Lalu kemudian usia 5 sampai 8 itu 80%. Jadi totalnya 0 sampai 8 itu 80%. 6 aspek perkembangan ini sangat ditentukan bagaimana
peran ayah, peran ibu sebagai pendidik pertama dan utama. Apa saja 6 aspek perkembangan itu? Pertama adalah nilai-nilai agama dan moral. Titik penekanannya di sini adalah bagaimana anak itu mengenal Tuhannya, laksana Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya. Nah, ini menjadi penting. Bagaimana kita memastikan anak-anak kita itu dia melakukan segala sesuatu hanya karena Tuhan yang menciptakannya dan dia merasa diawasi oleh Tuhannya. Untuk itu menjadi sangat penting terkait dengan aspek perkembangan moral anak. Jadi si anak sejak dari awal dia mengenal ini milik ayah, ini milik bunda, ini milik kakak, ini milik adik. Bila dia berkehendak untuk memiliki benda itu, dia harus meminta izin kepada orang-orang yang memiliki hak atas kepemilikan barang tersebut. Untuk itu, sejak dari awal, moral anak itu harus dibentuk oleh ayah dan ibunya. Dengan cara apa? Kita harus memberikan contoh model. Itu yang pertama. Lalu aspek yang kedua ini yang menjadi penting adalah aspek nilai-nilai Pancasila. Kita sudah ketahui bahwa Pancasila itu dibagi ke dalam 5 sila. Dari sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila kelima. Ini benar-benar bagaimana orang tua sebagai model mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dengan serta-merta anak dari usia 0 sampai 8 tahun itu kecerdasan, perkembangan kecerdasan itu benar-benar matang. 80% loh. Harus diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah aspek perkembangan motorik. Bisa saja kita bagi menjadi 2, motorik halus, motorik kasar. Bila kita menghendaki seorang atletik atau seorang penari yang hebat dari rumah kita, kemudian akan tampil di berbagai kejuaraan sampai ke tingkat olimpiade, itu sumbernya dari rumah. Nah, bagaimana orang tua sejak dari awal memastikan aspek perkembangan motorik ini benar-benar berkembang. Otomatis fasilitasi dari kedua orang tua ini menjadi sangat penting. Kemudian aspek yang keempat adalah aspek kognitif. Nah, kognitif ini tidak harus kita memiliki berbagai buku bacaan atau berbagai literatur. Sebetulnya laboratorium yang ada di rumah kita itu sudah sangat lengkap. Laboratorium dapur. Di sana anak akan banyak belajar terkait dengan benda-benda atau berbagai jenis bumbu-bumbu, jenis biji-bijian, berbagai alat rumah tangga di dapur, itu di sana. Lalu sejak dari awal anak diperkenalkan sampai dengan profesi-profesi yang terlibat di dalamnya, insya Allah anak akan lebih mencintai apa-apa yang ada di dapur. Kemudian ruang tidur lengkap juga di sana. Kemudian ruang tamu, ruang keluarga, lalu halaman. Coba bayangkan ayahanda dan bunda, tidak perlu harus banyak membaca buku anak-anak itu, tapi dengan mereka mengenal isi dapur, isi tempat tidur, isi ruang makan, ruang keluarga, lalu halaman, insya Allah anak-anak kita menjadi individu-individu yang memiliki pengetahuan yang lengkap, terutama terkait dengan kognitif mereka. Ini menjadi penting. Ini membutuhkan seorang ayah, membutuhkan seorang ibu yang hebat, yang mampu mengkomunikasikan hal ini semua.
Lalu yang aspek kelima ini menjadi sangat penting dan ini menjadi karakter dari anak-anak kita nanti yang keluar dari rumah kita. Yaitu aspek perkembangan bahasa yang ditekankan adalah bahasa ibu yang penuh dengan kelembutan. Anak mempelajari atau mengikuti bahasa ibu itu sejak anak di dalam kandungan. Coba bayangkan, di dalam kandungan saja dia sudah mempelajari, lalu kemudian dia keluar pada saat diberi ASI, lalu kemudian anak ini disapi sampai anak ini berusia 8 tahun, dia mendapatkan sentuhan dan mendapatkan paparan bahasa ibu yang penuh lembut. Insya Allah anak-anak kita akan keluar menjadi individu-individu yang selalu memperhatikan kelembutan. Dan ini yang menjadi sangat diharapkan pada masa-masa kini. Ibu-ibu, ayah-ayah yang hebat yang selalu memfasilitasi anak mereka dengan bahasa ibu yang penuh dengan kelembutan. Lalu yang terakhir adalah aspek emosi dan sosial anak. Bila sejak dari awal anak itu emosinya sangat tertata, dia tidak mudah marah, dia tidak mudah sedih, dia selalu gembira, dia selalu bahagia, dia tidak pernah cemas, dia tidak pernah tergesa-gesa, dia tidak pernah terburu-buru. Itu semua pekerjaan dia lakukan dengan hati yang tertata. Dari kapan? Ini diatur sejak dari usia di dalam kandungan sampai usia 8 tahun. Untuk itu, bagi para calon ayah, jangan sampai pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya karena apa yang dialami oleh istrinya atau calon ibu itu akan langsung terkomunikasikan kepada anak kita di dalam kandungan. Ini menjadi penting sekali. Untuk itu, perkembangan emosi anak ini memang benar-benar sangat penting. Insya Allah, kalau emosi anak itu benar-benar berkembang secara positif, ini akan menjadi modal bagi dia untuk perkembangan sosial. Dia mudah diterima, dia mudah dihormati, dia mudah disayangi, dan dia selalu dicari-cari. Terasa hilang hidup ini bila tidak ada dia. Ini menjadi poin penting. Bagaimana kita harus mempersiapkan ini? Untuk itu kuncinya adalah bagaimana peningkatan kualitas kemampuan ayah dan ibu sebagai pendidik pertama dan utama di rumah itu mampu mengembang tanggung jawab. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ini yang menarik. Dengan kita mempelajari konvensi anak ini, pada tanggal 20 November tahun 1989, ada satu hukum Islam diterima menjadi hukum internasional, yaitu kafalah. Kafalah itu adalah penjamin. Informasi atau istilah ini lebih banyak kita dengar pada bidang ekonomi. Tetapi sesungguhnya dia menjadi sangat penting terkait dengan bila ayah, ibu dari anak ini tidak ada lagi, harapannya ada yang menjaminkannya, yaitu keluarga besar. Nah, keluarga besar ini coba ayah Anda dan bunda perlu kita telusuri. Ada kakek nenek, ada paman bibi dari bagian ayah, dan ada dari bagian ibu. Nah, keluarga ini adalah menjadi tempat berkembangnya kepribadian anak secara utuh dan serasi melalui suasana bahagia, kasih sayang, dan pengertian. Apa ini maknanya? Bila
kita mengetahui bahwa seorang anak itu dia sudah yatim, menghardik saja kita tidak diperbolehkan. Apalagi kita melakukan hal-hal yang tidak dia kehendaki. Karena dia sudah kehilangan ayah dan ibu, untuk itu bagaimana kita menjaga kebatinan dari anak itu sendiri. Untuk itu kita harus sentuh dia dengan penuh kelembutan, penuh pengertian. Dan yang paling penting dia adalah menyadari bahwa dia sudah tidak memiliki ayah dan ibu, tapi dia masih memiliki kakek, nenek, paman, bibi yang selalu menghargai diri dia menjadi individu yang hebat di kemudian hari. Ini menjadi poin penting. Dan dengan penekanannya tentang keluarga ini, ayahanda dan bunda mengalami di dunia ini mengalami perubahan terkait dengan penanganan anak-anak yatim piatu. Untuk itu di Indonesia sejak tahun 2011 istilah panti sosial asuhan anak itu berubah menjadi lembaga kesejahteraan sosial anak dengan penekanannya non panti. Artinya anak-anak yatim piatu berharap lebih banyak ditinggal di keluarga besarnya agar mereka tidak tercabut dari akarnya. Ini yang menjadi penting. Lalu yang ketiga ini, ayahanda dan bunda adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini juga sudah mendapatkan penekanan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, terutama di pasal 72 yang sudah kami uraikan secara detail. Tapi apa sesungguhnya yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Di mana di masyarakat itu adalah menjadi tempat pengembangan kepribadian anak dalam semangat perdamaian, selalu meninggikan martabat orang lain, lalu kemudian selalu bertanggung jawab. Kemudian anak itu belajar merdeka. Merdeka di sini bukan tanpa batas, ada batasnya. Merdeka ada batasnya. Lalu kemudian bersamaan, tapi yang paling penting adalah setia kawan. Untuk itu, bagaimana kita memastikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan pasal 72 itu mendorong pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Harapannya setiap orang dewasa yang ada di sekitar anak menjadi seorang aktivis yang selalu memastikan anak-anak yang di sekitar mereka itu terlindungi dan anak-anak itu dia mendapatkan penghormatan, tapi yang paling penting hak-haknya terpenuhi. Ini yang menjadi sangat penting. Lalu yang terakhir, orang yang bertanggung jawab terhadap anak ini adalah para tokoh budayawan. Mereka inilah yang memastikan keseimbangan dalam pengembangan nilai, tradisi, dan norma budaya. Untuk itu, apa yang harus diperankan oleh para tokoh-tokoh budaya? Yang minimal mengembalikan 6 unsur kebudayaan yang diperkenalkan oleh Kuncoro Ningrat itu sampai kepada anak-anak itu sendiri yang kemudian akan terbangun pada diri anak kecintaan terhadap identitas budayanya. Sehingga pada saat dia akan keluar dari kumpulan kebudayaannya, dia akan bergabung dengan orang-orang yang berbeda dari kebudayaan. Dia selalu diingat menjadi individu yang selalu menjaga identitas kebudayaan di mana dia berasal. Untuk itu, apa yang harus kita perankan? Anda dan Bunda, kami ketahui 4 orang ini ada yang bekerja di pemerintah, ada yang bekerja di legislatif, ada yang bekerja di yudikatif, dan ada yang bekerja di eksekutif. Tinggal bagaimana kita harus ambil peran. Ada yang bekerja di dunia usaha, ada yang bekerja di lembaga masyarakat, ada yang bekerja di media massa. Peran-peran ini kita ambil. Demikian
Semoga apa yang kami informasikan ini bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.